I'm sorry, David. It's another dead end. Okay, I need you to stay calm, all right? We're gonna figure this out together. Halo Honey Bear, kumaha? Damang, tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Dan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini Razemverse akan ceritain film tentang kasus hilangnya seorang anak. Film ini berjudul Searching. Film yang dirilis 2018 dan disutradarai Eni Saganti ini nyeritain tentang ayah bernama David Kim yang mencari keberadaan anaknya yang hilang tak kemana. Gimana seterusnya? Tanpa banyak basa-basi, hayu lihat alur ceritanya. Di sebuah layar komputer, kita diperlihatkan ke seorang ayah bernama David Kim. Di layar itu, dirinya sedang melihat suatu kenangan masa lalu ketika bersama istrinya yang bernama Pamela dan anaknya bernama Margot yang masih kecil. Di masa kecilnya, Margot sangat senang memasak dan bermain piano karena diajari langsung oleh ibunya. Tapi sangat disayangkan, pada saat pertumbuhan Margot, Pamela ibunya Margot harus meninggal karena penyakit kankernya kambuh yang membuat keluarga kecil itu sangat merasa kehilangan. Hari-hari pun berlalu begitu cepat. Margot kini berumur 16 tahun dan sudah menjadi anak SMA sejak saat itu. Hari-hari pun berlalu. Di layar gadget, David menanyakan kabar anaknya. Margot pun memberitahu bahwa ia baik dan sedang ada kerja kelompok di rumah teman sekelasnya. Margot juga bilang bahwa dia akan terlambat pulang di malam itu. Setelah itu, David ditelepon oleh adiknya bernama Peter. Peter menanyakan bagaimana cara membuat kimchi gumbo kepadanya. Sebelum memberikan resep, David sedikit menyinggung adiknya karena selalu mengonsumsi ganja. Tahu Peter sedang banyak pikiran, David segera mencari resep almarhumah istrinya. Sebelum itu, Peter juga memastikan bahwa Margot dan David masih akrab dan bahagia bersama setelah kepergian ibunya Margot. Karena ada tamu di rumahnya, Peter pamitan untuk menutup panggilan dan kemudian David mengirimkan resep almarhumah istrinya. David pun di sana nggak sengaja membuka kenangan saat masa lalu. Karena nggak mau terlalu dalam kesedihan, dirinya menyembunyikan kenangan tersebut. Di layar komputer yang masih menyala, Margot menelpon ayahnya pada malam hari berkali-kali. Tapi sayangnya David gak mengangkat panggilan itu karena dirinya tertidur pulas. Malam hari pun berlalu. Pada saat David terbangun, ia diperlihatkan sambungan telepon dari Margot yang gak terangkat semalam. Sambil sarapan dengan roti, ia menelpon balik anaknya. Karena gak diangkat-angkat, David mulai memberikan pesan suara kepada Margot untuk menanyakan kabarnya. Hari itu berlalu dengan David yang masih bekerja sambil menunggu pesan jawaban dari anaknya. David mulai sadar bahwa Margot meninggalkan laptopnya di dalam rumah. Dengan perasaan seorang ayah, David pun mencemaskan keadaan anaknya itu. David lalu menelpon guru pianonya Margot. Di telepon itu David meminta teleponnya disambungkan ke anaknya yang sedang berlatih. Tapi ia mendapat jawaban bahwa Margot sudah tidak mengikuti les piano sejak 6 bulan lalu. David kemudian mulai merasa aneh karena dirinya selalu memberikan uang les piano kepada Margot. Dari keanehan itu, David lanjut menanyai soal Margot kepada pihak sekolah, lalu mendapatkan kenyataan bahwa Margot tidak masuk sekolah hari ini. Kemudian Peter adiknya memberi saran dengan menghubungi teman-temannya Margot. Saat mengecek akun sosial media Margot yang tidak bisa dilihat dan David gak punya nomor teman-teman anaknya, David kembali membuka komputer milik almarhumah istrinya. Dari situ, ia mendapatkan nomor telepon milik sahabat baiknya Margot bernama Isaac. Panggilan itu kemudian diangkat oleh ibunya Isaac. David pun di sana memberitahu bahwa Margot tidak bisa dihubungi dan mungkin Isaac tahu keberadaan Margot. Ibunya Isaac lalu menjawab, mungkin di sana nggak ada sinyal karena mereka pergi ke gunung bersama teman lainnya. Dan ibunya Isaac yakin bahwa Margot juga ada di sana. Karena Isaac dan lainnya akan pulang besok pagi, ibunya akan memberitahu Isaac supaya Margot menelpon David. Di subuh hari, Isaac pulang dan langsung menelpon David. Di sambungan itu, David mendapat kabar buruk
bahwa Margot tidak ikut ke gunung bersama Isaac dan teman lainnya. Bahkan Margot gak merespon ajakan mereka. Dari info tersebut, David langsung menelpon polisi untuk melaporkan kasus hilangnya Margot. Gak lama setelah itu, David kemudian dihubungi seorang detektif bernama Rosemary Fick yang ditugaskan untuk kasus tersebut. Sebelum detektif Fick datang ke rumah David, dirinya akan menanyakan keterangan lebih lanjut. David pun mencari informasi tentang detektif itu sambil menjawab pertanyaan yang diberikan. Detektif Fick dan petugas lainnya akan melakukan penyelidikan lapangan, sedangkan David akan membantu dengan mencari tahu isi laptop anaknya. Dalam laptop milik Margot, David mulai mencoba memasuki satu persatu akun sosial media milik anaknya yang terkunci itu. Di Facebook milik Margot, David menyalin satu persatu foto serta nama teman-teman Facebook anaknya. Setelah itu, David juga menelpon mereka untuk mendapatkan informasi tentang Margot. Pada saat itu, dari banyaknya teman Margot yang dihubungi, mereka rata-rata menjawab bahwa Margot adalah seorang yang pendiam dan suka menyendiri. Tahu kakaknya sedang gelisah memikirkan anaknya, Peter mencoba menenangkan David dengan memberi saran untuk menghubungi teman dunia nyatanya Margot. Dari saran tersebut, David menghubungi teman sekelas Margot yang memakai rumahnya untuk kerja kelompok waktu itu bernama Abigail. Abigail memberitahu bahwa Margot sudah pulang sebelum jam 9 malam dari rumahnya pada saat kerja kelompok. Tidak sampai larut malam seperti yang dibilang Margot. Saat David bertanya tentang anaknya, Abigail lalu ngasih tahu bahwa dia tidak terlalu dekat dengan Margot dan hanya mengetahui kalau Margot sering menggunakan aplikasi bernama Tumblr. Gak lama detektif Fick memberikan rekaman CCTV pada saat Margot mengendarai mobilnya. Dan pada jam 10 malam saat itu, Margot menghilang entah kemana, jalan yang mengarah keluar kota dan dia sendirian. Dari perilaku Margot yang menyimpan uang piano ke rekeningnya tiap minggu dan mengirim uangnya pada 6 hari lalu ke rekening seseorang, David bertambah cemas dengan keadaan anaknya itu. Kemudian dirinya pergi untuk memeriksa akun Instagramnya Margot. Di sana ia menemukan akun mencurigakan bernama Derek yang sering berkomentar aneh di setiap foto yang diupload anaknya. Dari sejak itu, David mulai melacak nomor Derek dan meneleponnya. Tapi di sana Derek memberitahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Keadaan semakin rumit pada saat detektif Fick memberitahu kalau Margot memalsukan identitasnya dengan nama Rachel. Dan diketahui bahwa Margot mengirimkan uang ke akun rekening lainnya milik Margot juga. Dari sikap Margot semua itu, detektif Fick curiga kalau Margot berusaha kabur dari kota dan mereka nggak tahu alasan Margot pergi. Tapi David yang menerima pernyataan itu karena dia tahu Margot tidak seperti itu. David pun kembali mencari tahu apa yang sering Margot lakukan. Dari website siaran langsung, David melihat seorang yang langsung melihat siarannya. Lalu David pun memutar video anaknya untuk mendapatkan dan mengirimkan informasi pada detektif Fick. Dari banyaknya video yang David lihat, di aplikasi tersebut, Margot dekat dengan seseorang bernama Hannah. Namun, David harus menelan pil pahit bahwa tiada seorang pun yang punya hubungan dengan menghilangnya Margot, termasuk Hannah. Melihat raut muka kekecewaan David, detektif Fick mencoba menenangkan dirinya. Fick sudah mengirimkan petugas untuk mencari kendaraan yang dipakai Margot, dan mereka harus segera beristirahat untuk melanjutkan kasus ini besok pagi. Sebelum pergi ke tempat tidur, David kembali mengecek video Margot yang berada di Danau Barbosa, tempat kesukaan anaknya. Dari situ, David menandai tempatnya dan langsung bergegas pergi ke Danau Barbosa. Di perjalanan, David menghubungi Fick untuk cepat bergegas ke sana juga. Lebih dari setengah jam, Fick baru bangun dan langsung menghubungi David karena pesannya tadi. David langsung memperlihatkan gantungan kuncinya Margot yang udah pasti Margot menghilang di Danau Barbosa. Di pagi harinya, semua petugas dikerahkan untuk mencari Margot dan juga mengangkat mobilnya yang tenggelam. Namun, David kembali menelan pil pahit bahwa ada sedikit darah di mobil tersebut. Ada uang di amplop sebesar $2.500 dan Margot tidak ada di dalamnya. Kasus hilangnya Margot pun ditetapkan sebagai penculikan. Dari kasus tersebut, semua media memberitahu bahwa pencarian Margot kembali dilakukan oleh banyak pihak. 4 hari sudah berlalu. Sayangnya tidak ada lagi perkembangan tentang hilangnya Margot. Dan sekarang pencarian harus diberhentikan sementara karena cuaca sedang tidak bagus. Walau begitu, Fick tetap menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai Margot ditemukan. Semenjak berhentinya pencarian sementara,
tentang hilangnya Margot trending topik di banyak media. Ada yang turut bersedih dan akan membantu. Namun tidak sedikit juga dari mereka menyalahkan David karena tidak baik menjadi seorang ayah. David seketika berhenti ketika melihat postingan Derek yang mengaku-ngaku bahwa Margot sedang bersamanya. Kewajaran David sebagai seorang ayah yang langsung menghampiri Derek dan menanyakan keberadaan anaknya. Namun Derek tidak berkata apa-apa, yang membuat David emosi dan langsung memukulnya sampai patah. Dari viralnya video tersebut, David dan Vic berdebat karena Vic mengeluarkan David untuk tidak ikut campur lagi dengan pencarian Margot. Mendengar kegaduhan, Robert, anak dari Vic, mencoba berbicara, tapi tidak bisa karena keburu ditenangi oleh ibunya. Vic akan kembali ke lapangan untuk mencari Margot, sedangkan David dilarang untuk ikut bersamanya dan disuruh beristirahat. Namun, seketika David terbangun karena ada sebuah pesan email yang menyatakan Margot telah meninggal dan pihak mereka siap membantu dalam acara duka. Tidak terima hal tersebut, David kembali menggali informasi di internet tentang kasus anaknya. Ia pun kemudian melihat foto-foto mobil yang dikendarai oleh Margot. Dari sana, David lalu menaruh curiga kepada adiknya sendiri bahwa Peter telah melecehkan Margot karena dirinya menemukan sebuah kaos tim yang sama dengan tim olahraga milik Peter, adiknya. Sejak tahu hal tersebut, David kemudian bergegas membeli dan memasang CCTV di beberapa bagian sebagai persiapan bukti. Percakapan panas pun berlanjut saat David menanyakan kapan terakhir Peter bersama Margot. Pertamanya Peter gak ngasih tahu karena dirinya udah janji tutup mulut. Tapi karena David terus mendesak dan mulai main fisik, akhirnya Peter ngasih tahu kalau dirinya membuat Margot menghisap ganja. Hanya itu, Peter tidak pernah melecehkan keponakannya sendiri. Kejadian itu dimulai saat Margot gak sengaja menemukan ganja milik Peter, dan Margot ingin mencobanya untuk melepaskan semua kegelisahan. Margot juga bercerita kalau dia tidak suka dengan les piano karena setiap dia melihat alat itu, dirinya teringat dengan ibunya yang sudah tiada. Di saat pertikaian tadi berakhir, Vic memberitahu David kalau penjahat yang melakukan kejahatan pada Margot sudah diketahui, dan penjahat itu mengaku telah membunuh Margot. Saat mengetahui hal tersebut, David gak bisa lagi menahankan kesedihannya. Di pagi harinya, semua media memberitakan bahwa Margot sudah tiada dan lanjut memperlihatkan bagaimana muka yang diduga sebagai pelaku. Vic juga kemudian menjelaskan kalau sang pelaku bernama Kartov benar-benar pelakunya dan ia telah meninggal karena diduga dirinya melakukan bunuh diri. Namun David berpikir ini gak masuk akal karena dirinya ragu apa benar Kartov benar-benar pelakunya. David menanyakan itu kepada Vic, tapi di panggilan video itu, Vic memberitahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang pelaku. Panggilan diakhiri dengan Vic yang mengucapkan bela sungkawa serta meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Margot. Vic juga lalu berpesan jika ada sesuatu hubungi saja dirinya. Masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, David masih terus mencari kebenarannya yang gak disengaja. Saat dirinya mau mengirimkan foto untuk acara duka, David melihat foto teman Margot yang terpampang sebagai model bernama Hannah di aplikasi Tumblr waktu itu. Melihat itu, David langsung mencari tahu siapa dia dan langsung menghubunginya. Di panggilan singkat itu, David menanyakan tentang Margot kepada Hannah yang berjalin dekat di aplikasi Tumblr. Namun anehnya, Hannah merasa dia tidak pernah memainkan aplikasi tersebut dan dia juga seorang model, bukan seorang pelayan restoran. Inti dari obrolan itu, Detektif Vic berbohong dengan menghubungi Hannah ternyata tidak. Dan akun yang bernamakan Hannah di aplikasi Tumblr adalah akun palsu yang bernamakan dirinya. Dari informasi tersebut, David langsung meminta penjelasan kepada Vic. Karena telepon Vic sedang tidak aktif, David pun memutuskan untuk menghubungi kantor tempat bertugas detektif tersebut. Namun, di sana ia kembali bingung saat yang menerima telepon memberitahu bahwa detektif Vic bukan ditugaskan, melainkan ia mengajukan diri untuk menangani kasus Margot. Mendengar hal tersebut, David mencari kepribadian Vic di internet, yang diketahui bahwa Vic adalah teman dari Kartov, sang pelaku terduga. Dan ada kejanggalan dari hal tersebut. Saat mengetahui kalau Vic sedang berada di acara duka anaknya, David bergegas ke sana dan membawa beberapa polisi untuk membawa Vic. Di tempat interogasi, Vic menjelaskan semuanya. Saat malam hilangnya Margot, Vic mendapat telepon dari anak laki-lakinya. Robert memberitahu bahwa dia melakukan kesalahan dengan gak sengaja mendorong Margot ke sebuah jurang. Dia merasa harus menghubungi polisi.
Kejadian itu berawal dari Robert yang mengenal Margot 6 bulan lalu di aplikasi Tumblr, yang ternyata Robert lah yang memakai akun fake bernamakan Hannah dengan mengarang semua cerita agar dekat dengan Margot. Tapi Margot benar-benar mengirimkan sejumlah uang dari mendengarkan cerita palsu Robert. Dari situ Robert berniat mengembalikan uangnya dengan mengikuti kemana Margot pergi. Saat di danau, Margot dibuat kaget atas kedatangan Robert. Karena itu Margot berlari di gelap gulita sambil meminta bantuan. Robert hanya ingin menjelaskan sesuatu, namun kejadian buruk terjadi ketika Margot memukuli Robert dan berteriak. Di sana anak dari Vic itu gak sengaja mendorong Margot ke dalam jurang. Di jurang tersebut Vic sudah berusaha mencarinya, tapi mustahil karena medan dari jurang. Vic lalu mengira Margot sudah tiada dan berusaha menutupi kejadian tersebut. Vic lah yang sudah membuang mobil Margot ke Danau Barbosa dan mengarang semua kejadian di kasus hilangnya Margot. Mendengar semua informasi tersebut, semua petugas beserta David sang ayah mencari keberadaan Margot di dasar jurang. Yang beruntungnya, Margot berhasil ditemukan dengan keadaan selamat, walau harus diberi beberapa perawatan. Hari-hari terus berlalu, yang akhirnya dari kembalinya kehadiran Margot membuat ayah dan anak itu kembali dekat seperti dulu. Margot juga telah kembali beraktivitas, dan film pun ditutup dengan David yang sangat bangga pada putrinya.